nilai kas yang dapat direalisasi. Nah, metode yang dapat dipakai itu ada dua macam, yaitu tarif tunggal dan tarif berdasarkan umur piutang. Kalau tarif tunggal ya sekian persen dari saldo piutang. Ya. Simple, tapi ada kelemahannya, yaitu kurang rinci. Karena tidak mempertimbangkan umur piutang. Padahal umur piutang itu punya karakteristik semakin tua umurnya, semakin sulit untuk ditagih. Sehingga mestinya semakin tua umurnya, pencadangannya semakin besar. Nah, oke, sekarang kita menggunakan yang dasar yang umur piutang gitu ya. Kita menggunakan beberapa tarif. Langkah pertama, kalau misalnya kita punya piutang dagang sebesar 547.000, ya, kemudian kita rinci piutang kepada siapa saja, ya, ternyata di sini ada 4 ya. Yang pertama kepada Western Stainless Steel Corporation, kedua kepada Brookway Steel Company, ketiga kepada Freeport Sheet and Tube Company, terakhir Allegheny Iron Works. Nah, ini masing-masing saldonya berapa. Setelah itu kita rinci yang umurnya kurang dari 60 hari. Berapa? Antara 60 sampai 90 berapa? Dan seterusnya, kelompok yang terakhir lebih dari 120 hari. Nah, mengenai pengelompokan ini, masing-masing perusahaan itu tidak selalu sama. Ada yang paling kiri itu belum jatuh tempo, kurang dari 30 hari. Nanti ada yang 30 sampai 60 dan seterusnya. Ya, tapi yang paling penting ada pengelompokan umur. Nah, kemudian di sini ditetapkan kalau yang umurnya kurang dari 60 hari nanti akan kita cadangkan 4%. 60 sampai 90 itu 15%, 91 sampai 120 itu 20%, lebih dari 120 hari itu 25%. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung untuk setiap kelompok umur ini dicadangkan berapa banyak, tinggal dihitung kemudian dijumlahkan. Nah, ketemu angka 37650. Agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi begitu kita sudah ngitung, kita bisa membuat jurnal. Kalau ini begitu sudah ngitung, kita belum bisa membuat jurnal. Mengapa? Karena yang kita hitung di sini adalah CKP. Atau dengan kata lain, CKP yang dibentuk. CKP yang nanti akan dan harus dilaporkan di laporan bersih keuangan. Nah, sehingga untuk bisa membuat jurnal penyesuaian akhir periode, kita harus melihat terlebih dahulu. Kalau kita mencadangkan 37650, itu dengan kata lain kan begini. Saldo CKP harus 37650. Gitu ya. Harus besar itu. Itu nanti akan kita laporkan di laporan bersih keuangan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa saldo CKP sebelum disesuaikan? Ya. Nah, jika CKP sebelum disesuaikan tidak memiliki saldo, maka jurnal yang kita buat agar CKP-nya itu tadinya 0, sekarang bersaldo 37650, berarti CKP-nya harus dikredit sebesar angka itu. Ya. Maka jurnalnya debit BKP, kreditnya CKP 37650. Ya, karena semula memang tidak bersaldo alias 0. Supaya bersaldo 37650, maka harus dibuat jurnal seperti ini. Ya. Nah, sekarang kasus yang kedua masih menggunakan data yang sama.
Jika sebelum disesuaikan, CKP ternyata sudah memiliki saldo kredit 800. Ya kan? Tadinya 800, supaya menjadi 37650, maka CKP harus kita kredit sebesar berapa kira-kira? 36850 gitu kan? Nah, sehingga jurnal yang dibuat seperti ini. Debit BKP, kredit CKP. Ini kan hanya mengulang ya, mereview apa yang telah Anda pelajari di PA2 atau AP2. Jadi tadinya bersaldo 800, supaya bersaldo 37650, maka CKP harus dikredit kekurangannya. Kekurangannya berarti 37650 dikurangi 800. Jadi kalau saldo sebelum penyesuaian itu di sisi kredit dan angkanya lebih kecil, maka BKP-nya sebesar CKP yang dibentuk dikurangi saldo CKP mula-mula. Oke, kasus yang berikutnya. Masih sama, yang berbeda hanya data saldo CKP. Jika CKP bersaldo debit 300, bagaimana jurnal yang dibuat oleh perusahaan? Nah, CKP itu kan saldo normalnya di sisi kredit. Nah, supaya bersaldo kredit 37650, maka CKP harus kita kredit sebesar 37650 ditambah 300. Jadi harus kita kredit sebesar 37950. Ya. Jadi kalau saldo CKP-nya di debit itu nanti akan menambah ya angka CKP yang dibentuk. Oke. Ini ya. Nah, kemudian ini ada kasus yang lain lagi. Ya. Kalau ini sebenarnya lebih simpel karena persentase yang kita gunakan adalah persentase tunggal. Kalau tadi kan persentase itu berdasarkan umur piutang. Nah, tapi ini memang soal-soal yang lazim lebih banyak yang seperti ini. Oke, kita lihat datanya ya. Misalnya perusahaan memiliki informasi piutang sebelum penyesuaian sebagai berikut. Piutang dagang 160, CKP 2.000, kemudian penjualan seluruhnya dilakukan secara kredit 800.000, kemudian retur dan potongan penjualan 50.000. Ya. Instruksinya, buatlah jurnal untuk mencatat BKP jika perusahaan menaksir kerugian piutang A. 1% dari penjualan kredit bersih. Ini memang kebetulan sudah ada kata bersihnya. Tapi seandainya tidak ada kata-kata bersih, ini kita harus paham bahwa kita ngitungnya dari penjualan bersih. Kalau ditanya, loh mengapa kok dari penjualan bersih? Ya, retur kan tidak lagi menjadi piutang kita, nggak perlu dicadangkan, gitu kan? Allowance juga sama, tidak lagi menjadi piutang kita. Jadi tidak